Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kepada ibu berdua. Kami ingin menyampaikan bahwa di sini kami itu telah memanfaatkan beberapa dari sumber penelitian, bukti penelitian yang dapat untuk menyelesaikan permasalahan yang kami hadapi, terutama untuk anak kami yang penyandang disabilitas atau autis ya. Di sini adalah tentang bagaimana saya mencari literatur yang sesuai dengan kondisi anak kami. Sudah kami asesmen, sudah kami data bahwa berdasarkan indikasi kuat atau dugaan kuat bahwa anak kami yang ketiga itu mengalami gangguan autisme ya. Nah, di sini kami itu menemukan salah satu dari literasi yang kami baca, yaitu tentang apa yang diteliti dalam bukti penelitian tersebut. Itu bukti penelitian yang kami buka itu, yang kami ambil itu adalah berupa jurnal penelitian ya. Kami browsing dari internet. Nah, itu yaitu bagaimana perkembangan anak autis itu, kemudian bagaimana menstimulasi penanganan anak autis dengan diperjelas oleh faktor pendukung dan penghambat keautisan pada anak usia dini. Nah, ini adalah link dari kami mendapatkan jurnal tersebut. Kemudian kami mengumpulkannya ya berdasarkan mesin pencarian di Google ya yang berkaitan dengan autisme. Kemudian bagaimana mengevaluasinya, sudah jelas bahwa jurnal itu sudah jelas merupakan hasil dari penelitian, jadi tidak perlu diragukan lagi bahwa itu termasuk literatur abu-abu ataupun bukti penelitian yang sudah valid. Jelas kalau jurnal itu adalah hasil dari penelitian akademis yang sudah valid. Kemudian apa temuannya? Nah, dari hasil penelitian ini adalah bahwa perkembangan anak autis itu bisa mulai tenang pada saat belajar dengan stimulasi penanganan guru, yaitu yang berupaya memberikan pembelajaran yang mudah diterima. Kemudian faktor-faktor penghambatnya dan faktor pendukung anak autis yang berjenis kelamin perempuan ya. Jadi di dalam jurnal tersebut disampaikan ya, ini hanya kesimpulannya saja ya dari jurnal tersebut. Nah, kemudian apa dampaknya terhadap praktik mengajar atau pengembangan sekolah untuk meningkatkan pendidikan. Nah, di sini mengapa saya mengambil tema autisme, karena saya rasa salah satu penyebab dari autisme itu adalah adanya juga atensi yang defisit atau kekurangan perhatian yang mungkin nanti bisa bermanfaat bagi kita sebagai guru ketika menemui anak yang ADHD gitu, kemudian menemui anak yang lemah belajar. Nah, bisa disebabkan mungkin karena kurangnya perhatian atau daya perhatiannya yang sangat kurang ya. Di sini disebutkan bahwa pada anak autis itu dengan menghindari penggunaan kalimat yang panjang dalam mengajar. Nah, tentu saja ini kadang kita sendiri kan terbiasa kalau mungkin di kelas tinggi menggunakan kata yang panjang, padahal kemampuan anak itu berbeda-beda. Ada yang sudah paham, kemudian ada anak yang belum. Nah,
untuk anak-anak yang mengalami hambatan perhatian tadi, hambatan fokus, nah, kita bisa menggunakan teknik untuk mengajar anak autis ini kepada anak-anak yang lain, yaitu dengan menggunakan kalimat yang sederhana, yang pendek, yang sederhana. Kalau instruksinya itu singkat, ya, singkat, pendek dan jelas. Bahkan kita harus berteriak atau mengeraskan suara. Kemudian fokus memaksimalkan potensi, bakat dan minat anak autis. Nah, bagi anak-anak kita yang bermasalah tadi, untuk mencari perhatiannya, tentu saja apa potensi bakatnya itu akan menjadi modal utama untuk menarik perhatian anak tersebut, karena termasuk orang atau anak yang normal saja pasti akan memiliki daya perhatian yang lebih jika anak itu memiliki minat dan bakat pada hal-hal itu. Nah, itu harus kita perhatikan. Kemudian meminimalisir keributan atau suara-suara keras yang menyebabkan anak autis kesulitan konsentrasi dalam proses pembelajaran. Itu bisa kita akomodasi dalam pembelajaran kita, hal-hal yang membuat anak itu tidak nyaman, gitu, atau justru membuat anak itu menarik perhatian sehingga tidak fokus pada harapan yang kita inginkan atau pada tujuan pembelajaran. Nah, di situ membuat hal yang berminat atau membuat anak itu menarik padahal itu bukan dari tujuan, itu bisa menjadi hal-hal yang mendistraksi atau mengacaukan perhatian anak. Jadi sekali lagi, keributan, gambar, kegiatan-kegiatan itu harus dikurangi dan fokus pada satu. Kalau anak autis itu hanya satu, mainan tidak boleh banyak, hanya satu. Nah, nanti ketika pada anak-anak yang mengalami hambatan konsentrasi itu bisa kita fokuskan, kita setting ruangan kelas itu hanya pada hal-hal yang ingin kita sampaikan pada pembelajaran. Kemudian mengawasi dan mengontrol anak autis. Nah, anak autis itu harus selalu kita kontrol, selalu kita awasi, seperti apa perbuatannya, seperti apa kegiatannya. Nah, pada anak-anak yang seperti itu di kelas, ya, yang tidak memperhatikan, nah itu harus kita perhatikan. Dia memperhatikan pada saat apa, tidak memperhatikan pada saat apa, sehingga kita itu bisa melengkapi data yang kita butuhkan untuk penanganan selanjutnya. Kemudian ini berdasarkan hasil penelitian itu memang autis ini banyak pada anak perempuan di sekolah yang diteliti. Kemudian ini pihak sekolah itu juga sarannya harus sabar. Maka kita juga sebagai pendidik di sekolah reguler, sekolah biasa seperti ini yang juga melayani anak inklusi, ya, meskipun hanya tarafnya hanya sederhana, ya, itu paling tidak harus membuat kita lebih sadar, lebih sabar, ya, untuk bisa memberikan layanan, termasuk kepada sekolah untuk memberikan fasilitas. Misalnya kita butuh ruangan sendiri, butuh alat atau apapun yang bisa mendukung pembelajaran kita. Demikian yang bisa saya sampaikan dari satu jurnal tadi. Saya simpulkan, ya, saya mendapatkan informasi bahwa ada hal-hal yang sederhana yang bisa saya ambil, ya, untuk meningkatkan layanan saya pada anak yang mungkin mengalami hambatan kurang fokus atau perhatian yang kurang. Nah, seperti itu. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan apa buatan? Nah, monggo nek. Kurang tak rekam gimana mungkin. Sudah. Oh, sudah.